Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini saya akan berbagi 6 aplikasi papan tulis digital. Papan tulis digital ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengajar. Baik mengajar secara online, melalui kelas virtual atau video conference, ataupun juga mengajar secara langsung tatap muka depan kelas menggunakan LCD proyektor. Nah, agar aplikasi ini lebih optimal penggunaannya, sangat disarankan kalau kita menggunakan mouse pen atau pen tablet ya. Sini ya kita bisa beli secara online, banyak yang dijual nih. Ada yang pakai pad, teksnya kalau kita nulis tidak kelihatan di pad, langsung tertulis di layar. Ada juga yang harganya lebih mahal, yang juga tampak di padnya itu tulisan kita. Nah, silahkan pilih. Di sini saya tidak menyebutkan merek, takutnya nanti dianggap promosi. Oke, silakan ya. Kecuali yang punya laptop mungkin layar sentuh, ada stylus pen-nya ya bisa langsung nulis di layarnya. Nah, aplikasi apa saja kita akan lihat ya. Yang pertama adalah Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard ini gratis ya. Ada yang versi web. Kalau yang versi web kita bisa login di Office 365. Kemudian yang kedua versi desktop. Cuma saya sarankan kalau pakai untuk ngajar biar lebih full fitur-fiturnya, gunakan yang versi desktop. Nah, kalau yang versi web kita bisa ambil dari akun Office 365 ya. Sini saya login menggunakan akun sekolah. Nah, di sini tidak kelihatan ya. Untuk menampilkan whiteboard tersebut kita pilih all aplikasi. Nanti ada whiteboard. Nah, ini dia. Ini versi web. Nah, seperti ini kalau sudah terbuka. Untuk memulai kita pilih saja ini create new whiteboard. Nah, kita tunggu. Nah, ini ya fiturnya tidak selengkap kalau menggunakan versi desktop. Ini misalnya kita nulis jadi lebih optimal kalau menggunakan mouse pen. Di sini saya menggunakan mouse pen, misalnya saya ngajar integral. Nah, ini bisa kita share ya ke siswa hasil yang kita tulis di sini. Kita tinggal pilih ini, aktifkan share link off. Ini jadi on, kemudian copy linknya. Lalu kita pastikan apakah ke grup WA atau di kelas digital untuk siswa bisa melihat catatan kita. Nah, itu kalau versi webnya. Untuk penggunaan lebih optimal dari whiteboard ini, sebaiknya kita menggunakan versi desktop ya. Kita download aplikasinya gratis dari Microsoft Store. Ini Microsoft Store ya. Nah, di sini kita login nanti gunakan akun Microsoft. Kita bisa buat akun Microsoft gratis kok. Tinggal kita search di sini whiteboard. Nah, ini ya. Nanti tinggal download. Ini saya sudah download, makanya di sini sudah berubah tombolnya. Ini saya sudah install versi desktop, saya buka. Begini ya tampilan awalnya kalau kita buka versi desktop. Nah, ini sudah terbuka. Fitur-fiturnya lebih lengkap dibanding yang versi web. Ini untuk nulis misalnya, saya tulis. Nah, ini ada yang berubah ya. Ini berubah karena fitur link to save-nya aktif nih. Jadi kalau itu aktif kita bisa buat langsung berubah. Terus ini. Nah, dan di sini kita bisa masukkan teks, masukkan gambar, masukkan file PDF dan macam-macam. Ini saya sudah buat tutorial tersendiri, bisa dilihat di channel saya untuk penggunaan whiteboard secara lengkap. Nah, ini yang pertama ya, aplikasi papan tulis digital yang bisa kita gunakan untuk ngajar, yaitu Microsoft Whiteboard. Yang kedua yang kita bisa gunakan untuk papan tulis digital kita adalah Windows Journal. Walaupun sebenarnya ini gunanya untuk catatan sebenarnya, tapi juga bisa kita gunakan sebagai papan tulis digital. Kita download saja ya, ini secara gratis juga disiapkan. Ketik saja download Windows Journal misalnya. Ini seperti ini saya sudah buka ya. Saya buka di tab yang baru. Nah, di sini disediakan untuk Windows yang 32 bit maupun yang 64 bit. Tinggal download saja.
Atau kalau memang Windowsnya sudah ketahuan 64 bit, nah tinggal pilih yang ini saja ya. Download Windows Journal untuk 64 bit. Nah, seperti ini nanti. Kita lihat, tinggal download. Nah, ini spesifikasi Windows yang dibutuhkan itu Windows 10. Nah, kalau kita sudah download, tampilannya seperti ini ya, ada ikonnya kalau sudah diinstal Windows Journal. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menulis dengan mudah di sini, apalagi ada garis-garisnya ya, sehingga tulisan kita bisa rapi. Warnanya juga macam-macam nih. Ketebalan pennya juga disiapkan beberapa, kita bisa atur sebenarnya. Misalnya saya pilih warna merah. Ini saya mengajarkan matematika, misalnya persamaan kuadrat. Nah, ini kita mau cari akar-akarnya. Nah, ini ya. Jadi mengajar atau menggambar sangat mudah di sini kita lakukan. Kita bisa nambah fitur warna dari sini, ya. Kalau warna ini ada yang kita ingin ganti, bisa kita tambahkan dari sini. Kemudian kita saya hapus dulu. Delete. Di sini juga disiapkan misalnya bendera ya. Kita ngajar pakai poin-poinnya, pakai bendera misalnya. Kita juga bisa mengatur perubahan dari objek. Ada change to square ada. Misalnya saya buat kotak ini. Mau dijadikan kotak, kita tinggal seperti ini, lalu action di sini change to square. Nah, seperti ini ya. Mudah. Kemudian kita juga bisa insert text box untuk nulis ya. Atau kita insert gambar untuk membahas soal tertentu misalnya. Ini saya pilih picture di sini. Saya misalnya masukkan gambar mau bahas soal misalnya ya. Di sini ada gambar. Nah, ini misalnya. Nah, ini tinggal diatur pembesarannya bisa ya. Nah, jadi kita tinggal bahas ini soal. Bahas soal. Seterusnya ya. Nah, ini untuk Windows Journal. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya silakan nanti dieksplorasi sendiri ya. Hasilnya bisa diekspor menjadi gambar format tertentu di sini. Itu untuk Windows Journal. Dua aplikasi papan tulis digital yang kita bahas sebelumnya, yaitu Microsoft Whiteboard dan Windows Journal ini, bisa kita gunakan untuk ngajar secara offline, walaupun kita tidak terhubung dengan internet. Yang penting sudah kita install ya, untuk Whiteboard versi desktop, dan juga untuk Windows Journal sudah kita install. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas papan tulis digital adalah Classroom Screen. Classroom Screen ya, kita ketikkan saja di sini, atau kalau memang tidak hafal webnya, kita ketikkan saja di sini Classroom Screen. Nah, seperti ini ya. Ini Classroom Screen. Nah, kita tinggal pilih luncurkan layar kelas. Ini bahasa Inggris saja biar lebih enak membacanya. Kita launch saja Classroom Screen. Nah, untuk Classroom Screen ini tentunya kita gunakan papan tulis digital ini harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini sudah terbuka. Nah, fasilitasnya seperti ini ya. Di sini ada background. Ini Classroom Screen. Ada background. Ada background, kita bisa memilih berbagai macam background yang disiapkan di sini. Misalnya ini saya pilih. Nah, kemudian ada fasilitas untuk random nama. Misalnya kita kasih soal, lalu menunjuk beberapa orang siswa untuk mengerjakan. Bisa di random siapa yang mengerjakan. Misalnya si Amir, si Budi misalnya, si Faisal misalnya. Nah, ini bisa di random nih. Siapa nanti yang namanya muncul, dia yang mengerjakan soal. Kita pilih. Nah, ini random. Sekalian bisa dipakai untuk belajar peluang. Nah, muncul berarti Faisal yang ngerjain soal misalnya ya. Ini fasilitasnya. Kemudian ada juga untuk dadu. Nah, ini untuk ngajar peluang. Kalau kita misalnya 2 dadu, ini kita bisa
seperti kalau melemparkan dadu ya. Anda bisa melakukan percobaan belajar peluang nih, 3 dadu. Kemudian ada untuk fitur mengatur suara, level suara nih. Di sini juga. Kemudian ada untuk buat QR code. Tinggal kita ketikkan saja, bisa kita buat kode QR. Nah, tinggal scan. Kemudian untuk nulis, untuk ngajarnya ini ada fitur draw. Oke. Nah, maaf nih. Untuk memperlebar areanya tinggal kita klik ini. Nah, sekarang fasilitasnya sangat terbatas sebenarnya untuk classroom screen ini, untuk layar untuk nulisnya. Di sini tersedia pen dengan beberapa warna saja. Kemudian yang di bawah ini untuk ukuran ketebalannya ya, misalnya 2 bisa nulis. Dan tulisan kita sebenarnya tidak serapi ya kalau menggunakan Windows Journal tadi. Ya, ini untuk fitur untuk menghapus. Ini juga ada penghapus. Menghapus, kalau menghapus sekaligus ini ya, bersihkan screen. Untuk fitur setting draw-nya, kita bisa gunakan misalnya background-nya kotak-kotak ini. Nah, muncul kotak-kotak kalau kita ingin buat diagram misalnya ya, atau untuk yang belajar seni buat apa namanya, tangga nada atau apa ya. Nah, saya kembalikan dulu background-nya ke warna putih misalnya. Nah, di sini juga ada fasilitas untuk nambah teks, ya, fontnya ada di sini, pengaturannya dan jenis hurufnya. Juga ada apa nih, simbol-simbol misalnya kita lagi buat ujian, tampilkan nih. Sekarang diam gitu ya, atau yang lain diminta untuk bekerja bersama, diskusi. Juga ada fitur yang lain misalnya apa nih, traffic light ini. Misalnya lagi ngasih ujian, sekarang nggak boleh ribut ya, boleh berbicara, nah seterusnya. Nah, kemudian ada fitur timer juga, bisa diatur waktunya berapa menit jalankan. Seperti itu ya, hitung waktu mundur. Stopwatch juga ada. Kemudian jam juga ada, kalender juga ada. Nah, kemudian kalau untuk ngajar mungkin paling banyak kita akan menggunakan fitur draw ini ya. Walaupun ini cukup terbatas sebenarnya, tapi ini bisa kita gunakan sebagai papan tulis digital juga. Oke, ini yang ketiga ya, yaitu classroom screen. Kemudian yang keempat yang kita bisa gunakan adalah Jamboard. Jamboard ini punya Google juga ya. Google Jamboard papan tulis digital. Ini. Kita bisa langsung mulai sini, mulai. Nanti akan diminta untuk login. Saya akan login dengan akun Gmail. Ini akun Gmail biasa sebenarnya ya, bukan G Suite ini. Akun Gmail biasa saja. Nah, ini sudah dimulai. Nah, untuk memulai, kita pilih tanda plus yang ada di pojok kanan bawah ini. Tentu papan tulis digital ini juga harus terkoneksi dengan internet. Nah, ini dia ya. Di sini ada beberapa fasilitas, pennya sampai ada beberapa ya, 4 macam dengan 6 warna saja. Jadi di sini cuma disediakan 6 warna. Ini adalah untuk penghapus, untuk memilih. Ini untuk buat stiker note ini, buat catatan ya. Nah, kemudian ini bisa untuk nambah gambar. Misalnya kita mau bahas soal ya. Contoh, saya akan upload gambar soal ujian yang tadi. Di sini soal ulangan ya. Nih, kita bisa ngupload gambar, mengerjakan soal ujian. Nah, ini misalnya ya. Nah, kemudian ini bisa kita atur ukurannya. Sini ada 4 macam pen dengan 6 warna saja yang disiapkan. Nah, ini kita bisa bahas. Jawabannya seperti apa nih? Bagi yang senang kaligrafi juga di sini ada pen untuk kaligrafi ya. Nah, saya kayak ini. Saya nulis nama saya. Nah, atau yang suka yang bisa nulis kaligrafi dalam bahasa Arab.
seperti itu ya. Kemudian untuk nambah teks, ini kita bisa ketikkan teks. Dan yang di bawah ada fitur untuk laser ya. Kalau kita lagi menjelaskan sesuatu, ini fitur lasernya. Di sini kita bisa mengubah latar belakang juga. Misalnya mau latar belakangnya kotak. Nah, seperti ini. Nah, ini saya bersihkan dulu deh. Kalau mau bersihkan sekaligus, langsung saja hapus frame. Nah, ini kita bisa ganti juga dengan warna yang lain. Untuk pennya disesuaikan. Kemudian untuk nambah frame kita bisa pilih yang ini ya. Nanti akan ada frame yang kedua. Nah, ini apa namanya Google Jamboard. Salah satu pilihan papan tulis digital yang kita bisa gunakan untuk ngajar. Ini juga bisa kita bagikan ke siswa kita ya. Di sini ada bagikan. Nah, ini kita bisa bagikan lewat link. Kita salin linknya, bisa diatur nih. Supaya mereka juga bisa berkolaborasi, kita atur siapa saja memiliki link bisa melakukan pengeditan. Nah, berarti nanti siswa kita juga bisa berkolaborasi dengan kita pada papan tulis yang kita buat. Kemudian yang kelima yang kita bisa gunakan sebagai papan tulis digital yaitu Epic Pen. Epic Pen ini sebenarnya aplikasi berbayar, bisa kita download saja, versi gratisnya di sini ya. Ini Epic Pen, langsung ke alamatnya epicpen.com. Kita bisa gunakan yang versi gratis. Ini tinggal download saja. Walaupun memang untuk yang gratisan ini fiturnya terbatas. Yang free ini hanya bisa menggunakan pen, penghapus, dan highlighternya. Kemudian screenshot juga ada, dan 16 warna saja. 4 fitur ini tidak berfungsi untuk yang versi gratis. Kalau yang full, yang berbayar, itu akan aktif fitur untuk membuat gambar ya. Menggunakan garis, fitur garis, kotak, dan lingkaran, text tool, kemudian panah, kemudian pilihan whiteboard dan blackboard. Ya lumayan, harganya $25. Nah, di sini saya sudah install yang full ini, Epic Pen. Nah, ini dia tampilannya. Jadi seperti ini saja. Epic Pen ini bisa kita gunakan nulis langsung di layar kita. Seperti ini ya. Saya ngajar matriks 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau di layar mana saja, di Word, di Excel, PowerPoint, atau di mana saja bisa. Atau kita bisa gunakan fasilitas layarnya, whiteboardnya ini, whiteboard, atau blackboard. Di sini disiapkan. Ini whiteboard ya. Kita bisa langsung nulis. Nah, kalau blackboard, nah tentu disesuaikan dengan warnanya nanti ya. Buat kotak. Tapi kalau buat kotak fasilitasnya ada ya kalau full ya. Nah, seperti ini untuk buat lingkaran. Nah, seterusnya. Ini kalau fitur Epic Pen yang full. Jadi menyediakan papan tulis 2 warna ya. Whiteboard dan blackboard. Ini yang kelima ya, Epic Pen. Untuk Epic Pen juga saya sudah buat video tutorial secara tersendiri. Bisa dilihat saja di channel saya. Penggunaan Epic Pen yang lengkap. Kemudian yang keenam yang kita bisa gunakan adalah PowerPoint. Jadi PowerPoint bisa menjadi papan tulis digital juga sebenarnya. Baik dalam keadaan kita lagi slideshow ataupun tidak. Nah, kalau tidak seperti ini ya PowerPoint. Di sini saya gunakan PowerPoint Office 365. Ada fasilitas yaitu Draw. Kalau tidak tampil nanti tinggal klik kanan saja. Lalu Customize Ribbon. Kita centang Draw. Ya. Ini di Office 365 nih. Nah, di sini sudah ada Draw. Nah, di sini tersedia pennya juga dengan berbagai macam pilihan warna dan jenis-jenis pen. Ada pensil ya. Seperti ini saya gunakan. Misalnya warna merah kita bisa nulis nih. Nah, lebih enak juga nulisnya. Misalnya seperti ini. Ada mistarnya. Kemudian kita bisa ngubah juga teks yang kita tulis ini menjadi teks. Tinggal gunakan fitur ini. Select ya. Lalu pilih teks. Dia bisa berubah jadi teks. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengubah tulisan kita atau gambar kita menjadi shape ya.
Saya buat persegi panjang seperti ini, kurang bagus. Tinggal select saja, terus into shape. Nah, itu sudah jadi persegi panjang. Atau menjadi simbol matematika, misalnya tulis integral 2dx. Nah, ini tinggal dilengkapi saja seperti ini, into math. Nah, wah, X-nya terbaca ini. Kemudian saat kita presentasi juga, slideshow, misalnya saya tambahkan soal lalu kita ingin bahas, kita bisa gunakan PowerPoint jadi papan tulis digital juga ya. Ini saya tambahkan soal dulu misalnya, gambar. Misalnya dari sini ada gambar sini. Maaf ini. Nah, kita ingin bahas nih soalnya, slideshow. Nah, ini kita bisa bahas nih. Untuk mengaktifkan bisa Ctrl P, tapi biasanya kalau slideshow dan kita menggunakan mouse pen itu langsung aktif sebenarnya ya. Jadi kita bisa langsung bahas soal ini, limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per tangen kuadrat 2X, itu sama dengan apa. Jadi ya, mengganti warna juga ada di sini ya. Nah, pilih warna, menghapus objek tertentu, gunakan penghapus ini, eraser. Atau kalau menghapus keseluruhan, gunakan saja erase all ink. Nah, seperti ini. Jadi PowerPoint juga bisa digunakan sebagai papan tulis digital sebenarnya. Oke, demikianlah ya pengenalan kita dengan 6 papan tulis digital yang kita bisa gunakan sebagai alat bantu mengajar. Yang pertama Microsoft Whiteboard, kemudian Windows Journal. Bisa kita gunakan secara offline, kita install dulu ya, versi desktopnya digunakan. Kemudian yang ketiga Classroom Screen, dan yang keempat Jamboard, Google Jamboard harus kita gunakan secara online. Yang kelima kita bisa gunakan Epic Pen, dan yang terakhir, dan saya yakin kita sudah sering menggunakannya, itu PowerPoint. Oke, semoga video ini bisa membantu kita memilih papan tulis digital yang kita bisa gunakan untuk mengajar ya secara online, apalagi di kondisi pandemi saat seperti ini. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang ambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.